Sebenarnya apa sih nafkah itu, deskripsi dan ini? Ya. Jadi kewajiban suami adalah menjaga istri dan anak. Itu termasuk nafkah. Kan sudah punya gaji sendiri, ngapain ngambil uangnya? Iya, oke deh. Tolong dinaikin dikit. Iya. Ya. Oke, kembali lagi ke PMKes ya. Kita Ya. ngomonginnya, nggak usah ngomongin yang lain. Iya. Kita kembali lagi akan ngobrol-ngobrol tentang Ya. pertanyaan teman-teman yang udah masuk di Instagramnya Ayah di @ustadzjanto.official. Ya. Kali ini temanya tentang nafkah. Nah, sebenarnya apa sih nafkah itu, deskripsi dan ininya? Nafkah adalah satu pemberian yang diwajibkan bagi orang yang punya kewajiban terhadap tanggungannya, yaitu orang yang ditanggung. Seperti suami itu wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana dia bisa mendapatkannya. Artinya, kalau dia bisa makan, maka dia wajib untuk memberi makan. Tapi kalau dia sendiri nggak bisa makan, maka kewajibannya gugur. Artinya, karena memang dia tidak mampu. Jadi itulah nafkah. Nah, nafkah itu kalau suami istri ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Bahkan oleh ulama itu ditambah satu. Nafkah lahir itu adalah nafkah yang kaitannya dengan materi, rongga perut, sandang, pangan, papan. Yang kedua adalah nafkah batin, yaitu hubungan suami istri, bagaimana mendapatkan kasih sayang, mendapatkan itu. Tapi tambah satu lagi, yaitu nafkah terhadap menjaga keberagamaan, yaitu mengarahkan kepada Allah Ta'ala, mengarahkan anak dan istri ke jalan Allah yang mensurgakan. Dalam bahasa agama, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kewajiban suami adalah menjaga istri dan anak. Itu termasuk nafkah. Jaga anak istri supaya tidak tersentuh oleh api neraka. Makanya menjalankan agama di dalam satu rumah itu tanggung jawab bagi kepala rumah tangga. Berarti nggak hanya berupa uang ya nafkah Ya, itu? kalau orang tua itu, apalagi kalau suami itu, kalau istri itu adalah madrasah dari anaknya, al-umum madrasatil aulad, kalau bapak itu kepala sekolah. Oh, tapi saya sudah betulin, sudah ngirim uang, sudah berikan. Kalau begitu, itu bukan kepala sekolah, itu ATM. Nah, oh, tapi saya sudah betulin keran, betulin genteng, itu penjaga sekolah, bukan kepala sekolah. Nah, beda kan? Itu. Jadi disitulah tanggung jawab. Kepala sekolah itu tidak harus betulin keran, betulin itu, tetapi dia punya tanggung jawab terhadap sekolahnya itu. Jadi kalau ibu-ibu sudah ibu umun itu dari kata umun ada kata imam, dari kata umun ada kata umat, maka tugas ibu ada dua, satu mendidik anak menjadi imam yang kepemimpinan, leadership, untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kedua, mendidik anaknya untuk jadi umat yang taat. Imam yang adil, umat yang taat. Maka ada kata umun. Ayah ada kata ayatun, ayah pertanda. Maka seorang ayah harus jadi pribadi yang mempesona. Nah, kalau saya besar seperti ayah, pulang-pulang bawa mobil baru, misalnya gitu. Ada yang pulang beliin mobil baru, ya, untuk dirinya sendiri. Ya untuk dirinya, tapi kan dipakai untuk keluarga, ya gitu. Gitu. Oke, alhamdulillah. Ya, daripada ayah lain pulang malah ngasih tahu bahwa utangnya bertambah. Nah, kalau ini kan alhamdulillah. Gitu. Oke. Disyukuri. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya. Gitu. Kadang-kadang juga workshop. Jelas ayahnya baru work, anak-anaknya shop kemarin sampai malam baru pulang. Ternyata tawaf dari mall ke mall. Itu ada yang gitu. Iya, ya. Orang lain kayaknya. Iya. Orang lain, saya yang work kok, yang shop orang lain. Iya kan memang gitu kan, itu Iya. kan tujuannya Iya. hubungan ini. Iya, kan sudah punya gaji sendiri, ngapain ngambil uangnya? Iya, oke deh. Tolong dinaikin dikit. Iya. Oke, kemudian kita langsung aja ke pertanyaan ini daripada kita kemana-mana. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana jika seorang istri mendapatkan nafkah dari suaminya dengan nominal yang sangat pas-pasan,
bahkan seringkali kurang. Padahal suaminya memiliki simpanan tabungan yang berlebih. Apakah ini termasuk dengan kedzoliman? Iya. Iya, selama itu di luar dari kecukupan padahal dia mampu, itu bentuk kedzoliman. Kedzoliman itu dalam banyak hal ya. Bahkan orang menunda hutang padahal dia sudah mampu saja, itu dolim. Matrul ghani dzulmun. Kita udah bayar utang. Ya, bayar utang. Jadi hutang itu masih banyak, tapi malah dia beli ini, beli itu, pamer tas mewah, pakai tas pakai emas, LV dan yang lain, nggak usah nyebut merek. Itu merek LV nggak usah disebut-sebut, itu namanya. Atau Gucci atau apa, misalnya tas macam-macam. Padahal dia masih punya tanggungan utang. Menundanya itu juga. Apalagi ini jelas jadi kewajiban untuk dipenuhi. Sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan itu basic need ya. Sementara itu sementara itu kurang, sementara tabungannya banyak, cukup untuk ini. Kecuali kalau memang ya kondisinya seperti itu. Artinya kondisinya memang pas-pasan, ya itu beda lagi. Karena emang nggak ada tabungan. Tapi kalau mampu, why not? Karena sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri dan anak-anaknya. Nah, jadi buatlah kegembiraan di dalam baiti jannati, bagaimana rumah itu disurgakan, salah satunya dengan fasilitas yang cukup. Jadi bahkan Rasulullah sendiri tidak cukup hanya kasih nafkah, sering memberikan hadiah-hadiah kalau pulang dari luar kota. Itu kadang parfum dari zaman, atau yang pokoknya sesuatu yang bisa memberikan lebih dari itu semuanya. Why not? Itu perlu. Jadi jangan sampai suaminya gajinya tinggi, gonta-ganti handphone segala macam, sementara istrinya makanannya 5K, kara, kerupuk, kubis, kangkung, kecap sama waduh itu terus. Nah, apalagi stereo, sego setengah tempe separuh terus. Apalagi cat rice, sego kucing, ya cat rice. Nah, sementara suaminya gonta-ganti handphone. Tapi juga nggak betul juga kalau suami orang tuanya kerja, tapi istrinya dan anak-anaknya shopping terus. Hari-hari kemana pergi, hari-hari mana pergi untuk tawaf dari mall ke mall, ya itu juga nggak benar. Ya. Kan nggak hari-hari. Itu, iya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, tapi seharian, nggak hari-hari, ya itu, ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, suami saya sebelumnya pernah menikah dan mempunyai anak dari istrinya yang dahulu bercerai. Dan sekarang sudah menikah dengan saya. Pertanyaannya, nafkah yang mana yang harus diutamakan? Apakah nafkah untuk anak istri sekarang atau ke anak dari mantan istrinya dahulu? Sementara penghasilan suami saya pas-pasan.